Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tiada kata yang paling layak untuk kita ucapkan, tiada kalimat yang paling pantas untuk kita rangkaikan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini, bulan Ramadan yang mulia, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Dan itu terjadi sejak awal masuknya Ramadan, tadi malam maghrib sampai keluarnya bulan Ramadan yang berbarokah ini. Maka bergembiralah, berbahagialah orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang agung ini. Dan yang lebih berbahagia lagi adalah orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan diri di dalam mengisi hari-hari Ramadan. Karena waktu satu bulan adalah waktu yang mepet. Waktu satu bulan adalah waktu yang sebentar. Dia sekarang datang, sebentar lagi akan segera berlalu. Kalau orang tidak meniatkan dengan kuat kepada Allah, menancapkan azam yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya untuk memaksimalkan Ramadan, maka bulan ini akan berlalu seperti bulan-bulan yang lainnya, berlalu tanpa terlalu makna yang berarti. Oleh karena itu, siapkan diri kita agar kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik. Siapkan diri kita, karena taufik yang datang dari Allah itu adalah pilihan yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang layak untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah nyiapkan diri, nyiapkan hati, nyiapkan amal, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk melalui Ramadan ini dengan iman dan amal saleh.
baik puasanya, maupun qiyam Ramadannya, maupun bacaan Al-Qur'annya, maupun sedekah dan amal-amal soleh yang lain. Semuanya patokannya adalah imanan wa ihtisaba. Karena iman, karena dorongan iman dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebaik-baik amal jadi untuk mengisi hari-hari Ramadan yang berbarokah ini, selain puasa, selain salat malam, selain tilawatul Quran, yang memang itu adalah amal pokok dan di bulan Ramadan yang berbarokah ini, maka kita isi dengan menuntut ilmu. Kita isi bersama dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Karena itu adalah tanda kebaikan seorang hamba. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Tanda kebaikan itu karena orang tidak mungkin ngerti yang wajib dan yang tidak. Tidak mungkin orang itu ngerti halal haram dan bagaimana beramal yang maksimal kecuali dengan ilmu. Makanya orang yang menempuh usaha, melakukan usaha, berjuang untuk mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama, maka berarti Allah telah memudahkan baginya jalan menuju ke surganya. Yani man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan usaha untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Terutama tatkala majelis ilmu itu adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki keistimewaan dan keutamaan sendiri. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempelajari, mereka membaca ayat-ayatnya, mempelajari isinya, mempelajari Al-Qur'an dari semua sisinya, belajar bacanya, belajar tulisnya, belajar tafsirnya, belajar maknanya, belajar hukum-hukum yang terkandung padanya. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi, diayomi, dilindungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Tapi ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, likulli minhatin mihnah, kata para ulama. Semua anugerah itu pasti ada ujian. Sunnatullah di muka bumi, tidak ada kenikmatan tanpa ujian. Semua anugerah yang Allah berikan pasti melewati ujian yang akan yani Allah kodratkan terjadi. Ujian itu kadang-kadang sesuatu yang menyenangkan, kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan kesenangan, dengan ketidaksenangan, kejelekan menurut pandangan kita, dan dengan kebaikan menurut pandangan kita, tapi semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Nikmat menjadi seorang talibul ilm, nikmat sebagai seorang penuntut ilmu syar'i adalah nikmat yang sangat tinggi. Satu-satunya nikmat yang ada di alam dunia ini yang Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan darinya adalah ilmu yang manfaat. Wa qul rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, berdoalah kamu, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu minta kepada Allah ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Anugerah yang seagung ini
pasti diiringi dengan ujian dan cobaan. Ujian itu harus dilewati. Ujian itu harus dilalui. Kalau tidak, maka akan menambah daftar banyaknya orang-orang yang berguguran di medan juang. Orang-orang yang dia putus jalan, putus arang di tengah jalan, tidak lanjut kepada tujuan inti dari dia menuntut ilmu, yaitu khasyatullah, raf'ul jahli an nafsihi summa an ghairihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian menghilangkan kebodohan orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ujian, rintangan, hambatan itu pasti akan terjadi. Rintangan dan hambatan itu kadang-kadang membuat kegalauan hati, membuat sedihnya hati, membuat bingungnya pikiran. Apakah dia mampu melanjutkan jalan di atas jalan yang agung ini, ataukah dia harus mundur teratur, ataukah mungkin dia harus terjungkal di jalan menuntut ilmu ini. Maka di majelis yang berbarokah ini, di majelis yang agung ini, kita akan berusaha mempelajari bersama, membaca bersama tulisan Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, yang membahas tentang bagaimana seorang penuntut ilmu itu melalui masa-masa galaunya, melalui masa-masa gundahnya, menghadapi ujian-ujian yang dihadapinya, melalui rintangan-rintangan yang menghadangnya. Beliau beri judul risalah ini dengan humum talibul ilm. Al-humumu bentuk jamak dari ham. Humum talibul ilmi, bentuk jamak dari ham. Al-hammu, al-ham dalam bahasa Arab ada dua kata yang mirip sekali. Ada hammun, ada ghammun. Dalam sebuah hadis yang masyhur insyaallah bagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adhan wala gham hatta syaukah yushakkuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa nasab, tidak pula wasab. An-nasab itu rasa capek, al-wasab itu sakit. Wala ham wala adha wala gham. Rasulullah menyebutkan dua istilah, hammun dan ghammun. Dua-duanya dalam terjemahan bahasa Indonesia mirip-mirip. Kegundahan, kegalauan, kesedihan, dan macam-macamnya. Tapi ada titik yang membedakan antara keduanya. Kata Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dan oleh para ulama-ulama yang lain, alham itu lima yutawaqqa huduthuhu, wal gham lima hasala huduthuhu. Alhammu itu lima yutawaqqa, galau, gundah, bingung, pusing menghadapi sesuatu yang diprediksikan akan terjadi, yang dibayangkan akan terjadi, yang akan menghadapi, merintangi jalan dia. Itu ham. Itu adalah ham. Baik kegundahan itu berkaitan dengan rintangan yang akan dihadapinya, atau kegundahan itu berkaitan dengan cita-citanya, ataukah akankah akan terwujud atau tidak. Sesuatu yang masih dibayangkan, sesuatu yang masih ada di hadapan, maka itu namanya ham. Al-hammu. Adapun al-gham adalah sesuatu yang telah terjadi, yang membuat dia itu sedih, yang membuat dia putus asa, yang membuat dia itu galau setiap kali mengingat masa lalu yang telah terjadi. Maka al-ham lima yutawaqqa huduthuhu wal gham lima waqa'a huduthuhu. Sesuatu yang akan terjadi, yang bakalan terjadi, yang digambarkan akan terjadi, itu ham. Sedangkan gham itu adalah sesuatu yang telah terjadi.
Judul kitab ini atau risalah yang ada di hadapan kita adalah Humumu Talibul Ilm. Kegalauan, kegundahan yang dihadapi oleh seorang penuntut ilmu. Pikiran penuntut ilmu itu macam-macam. Yang dia pikir kadang-kadang berkaitan dengan ekonomi keluarga. Apakah saya sanggup melanjutkan sekolah ataukah tidak? Kegundahan itu kadang-kadang dengan pikiran, kalau sekarang pelajarannya aja segini, kalau nanti naik alih satu koyo opo. Sekarang aja pusing, mau pingsan, besok alih satu mati. Kegalauan kadang-kadang berkaitan dengan teman. Teman-teman dia nggak ada yang senang, nggak ada menyenangkan. Kegalauan kadang-kadang berkaitan dengan kurikulum pelajaran. Kegalauan kadang-kadang menghadapi ustadz yang killer. Ustadz yang Masya Allah. Jadi mikir besok mau alih satu ngedepi ustadz sopong sing menakutkan, galau. Kadang-kadang kegalauan berkaitan dengan pernikahan. Umurku sudah 24. Sekolah di sini masih 4 tahun lagi. Kalau nikah lanjut, nikah enggak, nikah sekolah. Pikir gitu. Kalau mau nikah mikir, nikah sama siapa? Sama orang atau sama ketek? Atau yang lain gitu. Galau, sesuatu yang belum terjadi. Masih ada di hadapan kita. Tapi itu kalau dipikir membuat orang pusing. Dipikirkan membuat orang lemah. Akhirnya muncul satu penyakit namanya futur. Lemes. Awalnya semangat, sekarang gawanannya turu. Gawanannya tidur, malas. Megang buku itu bingung. Megang kitab itu malas. Itu humum. Humum talibul ilm. Kita baca risalah ini. Tapi karena waktunya kita dibatasi dengan Ramadan sampai 20. Daurahnya sampai 20. Antum di sini sampai 8. Gitu ya. Sampai 8 daurah ini akan kita lakukan sampai tanggal 20 Ramadan. Selama antum di sini, antum hadir. Selama tidak, berarti ikuti dari media-media yang Allah mudahkan untuk tetap mengikuti kajian ilmiah meskipun tidak berada di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini berjudul Humum Talibul Ilm. Mangkul min asy-syarh as-sauti li Syekh Dr. Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin. Risalah ini ditranskrip, dinukil dari kajian yang suara, kajian. Ini adalah muhadharah, kajian ilmiah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa tafaddala 'alaina bi ikmalid din. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin. Wa tafaddala 'alaina bi ikmalid din, dan telah menganugerahkan kepada kita sempurnanya agama ini. Ahmaduhu subhanahu ala lutfi inayatihi. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala atas inayah, perhatian Allah yang sangat lembut. Wa jamil riayatihi, dan Allah yang ngurus kita dengan baik. Wa bi rahmatihi tanqashi'ul humum. Hanya dengan rahmat Allah maka kegundahan, kegalauan itu akan terkikis, akan hilang, akan tangkoshi. Itu awalnya ada kemudian pergi. Mendung awalnya di sini kemudian pergi, itu namanya tangkoshi. Wa tabaddadal humum, dan akan hilang, akan hancur, akan lenyap gitu ya. Al humum, Anda katakan tadi humum bilha wal humum bil ghain, itu bedanya adalah yang tadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Amma ba'd itu kalimat pemisah antara muqaddimah dan isi pembahasan. Beliau rahimahullah taala mengatakan, ayyuhal mu'minun, innallaha qad khalaqal insana fasawwah wa adalah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia. Fasawwahu, Allah menyempurnakannya.
Wa adalahu, Allah jadikan ciptaannya itu seimbang. Fasawwa, Allah ciptakan dengan sempurna manusia. Dan Allah jadikan manusia itu penciptaannya seimbang. Kaki dua, bisa berjalan dengan bagus. Tangan dua, mata dua. Seimbang kehidupannya. Jadi ada semangat, ada malas, ada makan, ada istirahat. Begitu. Allah jadikan hidupnya manusia itu seimbang. Wa ja'alahu fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Kama qala subhanahu, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu sehingga tidak mau beribadah, tidak mau menyembah kepada Tuhanmu yang mulia? Bukankah Tuhanmu itu alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu? Fasawwaka fa'adalak. Bukankah Tuhanmu itu yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan penciptaanmu itu seimbang? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun yang Allah kehendaki untuk membentuk fisikmu, membentuk tubuhmu. Wa qala subhanahu, dan dalam ayat yang lainnya Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang paling bagus. Wa min badi'i hadhil khilqah wa istiwa'iha, dan di antara keagungan, yakni kebaikan, kebagusan penciptaan ini dan kesempurnaan penciptaan ini, an ja'alallahu azza wa jalla minal badani 'udwan takhla'u lahu baqiyatul a'dha wa tatba'. Allah menjadikan dalam tubuh manusia itu satu anggota badan, ada satu anggota badan yang semua anggota badan tunduk dan ikut anggota badan tersebut. Fa huwa malikuha wa sayyiduha. Satu anggota badan itu adalah raja dan pemimpinnya. Wa mutawalli tadbir, yani amriha, dan yang mengendalikan urusannya. Ala wa huwal qalb. Anggota badan itu adalah al-qalb, yang sudah kadung diterjemahkan dengan hati. Sebenarnya qalb itu bukan hati, qalb itu jantung. Ini qalb itu jantung, bukan hati. Antum kalau ke pasar Timur Tengah, dari ujung sampai ujung, dari ujung barat negeri Mauritania, Jazair, Maroko gitu ya, sampai ujung paling timur daerah-daerah Syam gitu ya. Itu kalau antum ke pasar beli qalb gitu, yang dikasih jantung, bukan hati. Itu yang pertama. Yang kedua ya akhwan, yang kedua, istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada waktu bahas qalb dan pada waktu bahas hati itu beda. Perhatikan tatkala Rasulullah SAW mengatakan, yani uhillat lana maitatani wa daman, dihalalkan bagi kita dua darah dan dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatan, adapun dua bangkai, maka al-hutu wal jarad, ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah. Rasulullah mengatakan wa ammad damani, adapun dua darah yang halal, al-kabidu wattihal. Apa itu kabid? Hati. Al-kabid wattihal, hati, wattihal, tihal itu limpah. Limpahnya binatang tersebut. Tatkala Rasulullah SAW menyebut tentang qalb, beliau SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Apa itu mudghah? Gumpalan daging apa gumpalan darah? Mudghah itu gumpalan daging apa gumpalan darah? Gumpalan daging. Yang gumpalan darah itu apa? Alaqah. Dalam hadis Muslim, tatkala Rasulullah SAW berbicara tentang masalah penciptaan, tahapan penciptaan manusia, yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama masih berupa air mani, nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya berupa alaqah. 40 hari berikutnya berupa mudghah. Gitu ya. Alaqah itu gumpalan setelah air mani 40 hari, kemudian gumpalan darah 40 hari, kemudian gumpalan daging 40 hari. Fal mudghah itu adalah gumpalan daging. Yani ala inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya dalam hati manusia itu ada mudghah.
Ada gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau gumpalan daging itu bagus, maka semua anggota badan ikut bagus. Kalau gumpalan daging itu jelek, maka semua anggota badan ikut jelek. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya dia itu adalah qalb. Ketahuilah bahwasanya dia itu adalah al-qalb. Taib. Qul ya ikhwan, yang gumpalan daging itu jantung apa hati? Antum bisa bedakan jantung sama hati enggak? Ini. Hati itu gumpalan darah apa gumpalan daging? Gumpalan darah. Jantung itu kalau dibelah itu wujudnya daging apa darah? Daging. Taib. Yang ketiga, dari sisi bahasa. Summiyal qalbu qalban. Qalb itu dinamakan dengan hati. Ini ilmu bahasa Arab namanya ilmu istiqaq. Ini hati. Al-qalb dinamakan dengan qalb karena dua hal. Pertama, litaqallubihi. Yang kedua, limaudhi'ihi maqluban. Ini pertama, summiyal qalbu qalban. Bahasa Arab itu unik. Beda dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Bahasa Indonesia itu enggak jelas akar katanya. Ini enggak jelas akar katanya. Bahasa Arab itu segala sesuatu punya akar kata. Kita mengatakan rumah dalam bahasa Arab itu dua. 1, 3 bahkan. Bait, dar, sakan. Gitu ya. Bait, dar, sakan. Kenapa kok bait dinamakan dengan bait? Li'annahum yabituna fi. Karena penghuninya itu tinggal bermalam yabit. Ini di dalamnya. Karena yabitun, maka tempat itu namanya bait. Kenapa dinamakan dengan dar? Karena penghuninya li'annahum yaduruna fihi. Yadurun itu muteri. Masuk, keluar lagi dari ruang tengah ke ruang tamu, ruang tengah ke belakang, muter lagi ruang tamu, ruang tengah, muter gitu aja. Karena itu namanya dar, karena yaduruna fi. Taib. Kenapa dinamakan dengan sakan? As-sakanu huwa sakinah. As-sakan huwa sakinah. Karena orang itu kalau punya rumah, sakinah di dalamnya. Yang daripada kalau nggak punya rumah tidurnya di gerdu. Tidurnya di mana gitu? Di kolong langit. Ini beratapkan langit, beralaskan ini bumi. Karena nggak punya rumah. Jadi karena makanya kalau dia punya rumah, maka itu dia sakinah fihi. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu mesti ada akar kata. Mesti ada yani akar kata. Taib. Al-qalb dinamakan dengan qalb ada dua kemungkinan. Makna yang terkuat. Ada 4 makna sebenarnya. Tapi yang paling kuat 2. Yang pertama, litaqallubihi. Litaqallub ya hun. Karena bolak-balik. Sekarang senang. Nanti senang terutama di akhir zaman. Di akhir zaman itu sore mukmin, pagi kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Ini sore kafir. Itu yang pertama. Litaqallubih. Dan memang hati manusia itu yataqallab. Makanya Rasulullah SAW yang menganjurkan kepada kita kalau cinta sewajarnya aja, kalau benci sewajarnya aja. Karena sekarang cinta besok benci sekarang cinta. Ahbib habibaka haunamma asa iyakuna baghidaka yaumamma. Ini abghid baghidaka yaumamma asa iyakuna baghidaka asa iyakuna habibaka yaumamma. Kalau cinta, cintai orang yang kamu cintai sewajarnya aja. Ini karena bisa jadi dia jadi orang yang kamu benci. Ini orang yang kamu benci. Dan benci pada mantan. Itu kan gitu loh. Katanya. Dan kalau mau benci sewajarnya aja. Bisa jadi loh dia itu menjadi orang yang kamu cintai. Benci mutlak hanya kepada iblis. Cinta mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang lainnya itu habibaka yaumamma. Gitu ya. Itu litaqallubihi. Taib yang pertama. Dan itu enggak ada kaitannya dengan kajian kita. Yang kedua, kata para ulama kita, al-qalb summiyal qalbu qalban limaudhi'ihi maqluba. Ini limaudhi'ihi maqluba karena posisinya di dalam tubuh itu kebalik. Posisinya di dalam tubuh itu kebalik. Yang ana tanya sekarang, posisi hati sama jantung yang kebalik itu yang mana? Antum ini badannya manusia ya, Wan. Posisi yang kebalik itu jantung apa hati? Gak ngerti karo-karo nih. Posisi jantung itu bentuknya kayak apa? Bentuknya kan segitiga toh. Jadi bentuknya kayak kue apa namanya? Kue apa itu namanya? Ini segitiga. Itu yang ngerucutnya itu di atas apa di bawah posisi jantung? Di bawah.
Yang ngerucutnya itu di bawah, bukan di atas. Jadi yang bonggolnya itu ada di atas. Dan itu kan posisi kebalik. Kalau naruh barang yang ngerucut kayak begitu, yang bonggolnya itu taruh atas atau taruh bawah? Taruh bawah. Hukum asalnya taruh bawah. Makanya para ulama kita mengatakan, ini summiyal qalbu qalban limaudhi'ihi maqluba. Limaudhi'ihi maqluba. Baik, itu yang berikutnya. Yang berikutnya, jadi nggak bahas kajian, jadi bahas masalah qalb. Yang berikutnya ya ikhwan, yang berikutnya kendali tubuh. Jadi kendali tubuh itu karena aliran darah. Makanya setan itu masuk ke dalam diri manusia lewat aliran darah. Inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Bahwasanya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seiring dengan aliran darah. Yang mengendalikan darah itu jantung apa hati? Yang mengendalikan darah itu jantung apa hati? Jantung. Jadi qalb ya akhwan itu jantung. Qalb itu jantung. Tapi sudah kadung kondang diterjemahkan dengan hati manut aib. Nanti disalahkan malah salah. Disalahkan jadi malah salah. Allah. Itu aja kok repot. Ala wa huwal qalb. Ketahuilah bahwasanya dia itu adalah kalbu atau hati. Sudah kadung diterjemahkan dengan hati. Wal qalbu malikul badan. Wal qalbu malikul badan. Hati itu adalah rajanya badan. Wal a'dha' junuduhu, dan anggota badan itu adalah pasukannya. Fa in tabal maliku tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, semua pasukannya ikut baik. Wa in khabuthal malik, apabila rajanya jelek, khabuthal junuduhu. Semua anggota, semua pasukannya ikut-ikutan jelek. Wa burhanu hadza. Wa burhanu hadza, dan dalil akan hal ini al-hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Zakaria an Amir yakni Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syurahbil Asy-Sya'bi, Imam Kufah di zamannya. An Nu'man ibn Bashir, Amir yakni Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syurahbil Asy-Sya'bi maksudnya. Yani An Nu'man ibn Bashir, dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Karena Bashir juga seorang sahabat. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa dzakara haditsan tawila. Beliau menyebutkan hadis yang panjang. Hadis apa nih, Ikhwan? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sampai ujung dari hadis tersebut, wa fihi, dan di dalam hadis tersebut ada lafaz ala, ketahuilah. Ala kalimatut tanbih, kalimat untuk agar orang itu perhatian. Ala, ketahuilah. Yani wa inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua anggota badan pun baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila semua anggota badan itu jelek, apabila dia jelek, maka semua anggota badan ikut jelek. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Dan ini akhwan yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya makhluk-makhluk hidup yang lain. Jadi makhluk-makhluk hidup yang lain ya akhwan, yang membedakan antara manusia dengan binatang. Yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Kalau binatang itu hidup sesuai dengan naluri. Dia nggak punya perasaan. Dia nggak punya pikiran. Dia hidup selalu mengikuti tabiat. Dia nggak punya pikiran untuk berkembang. Dia nggak punya akal untuk melejitkan kemampuan diri. Ayam itu sejak pertama kali diciptakan sampai sekarang, yuk cara makan yuk gitu, eker gitu. Nggak pernah kemudian berkembang pakai sendok, pakai garpu. Gitu. Itu hidup sesuai dengan naluri. Hidup sesuai dengan naluri. Dia nggak pernah mau mengembangkan diri. Kalau makannya jagung ya orang-orang di blender, dibuat getuk atau apa itu nggak, ya jagung itu aja. Yang jagung itu aja. Nggak pernah mau mengembangkan kemampuan diri karena dia nggak punya akal. Tapi itu juga begitu. Gak pernah mau mengembangkan kemampuan diri, melejitkan kemampuan diri. Kemana-mana naik mobil gitu, gak pernah. Ya sapi ya begitu itu sapi. Sejak dulu Allah ciptakan sapi sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Sapi itu. Dan dia pun tidak punya qalb. Dia pun tidak punya hati. Tidak punya rasa. Tidak punya perasaan. Macam tidak punya perasaan ya akhwan, hidup sesuai dengan nalurinya. Macan itu. Tatkala makan kancil ya. Tatkala makan kancil, makan kijang, itu dia tidak merasa berdosa karena nalurinya begitu.
Tidak pernah merasa berdosa, nangis, tobat kepada Allah gitu ya. Minta maaf sama anaknya, ngomong sama kancil, nak, maaf ya, ini Pak Macan kemarin makan ibumu, itu nggak pernah. Itu kan itu sesuai dengan naluri. Naluri hidupnya begitu. Naluri hidupnya begitu. Kadang-kadang ada yang makannya dengan senang, kadang-kadang ada yang makannya dengan nangis. Tapi nangis bukan nangis ke dia, nangis naluri. Kerbau, teman. Apa itu? Buaya. Buaya itu kalau mangap gitu ya. Kemudian ada mangsa yang masuk, kemudian diterkam. Dia itu akan makan sambil meneteskan air mata. Tapi air mata itu air mata apa? Air mata kesedihan? Tidak. Air mata taubat? Tidak. Ini. Juga bukan air mata yang itu naluri dalam hidupnya. Naluri dia dalam menghadapi kehidupan. Makanya ada istilah la tadma'at tamasi. Kamu jangan mencucurkan air mata buaya. Kenapa? Ya itu makan mangsanya sambil nangis. Jadi air mata buaya. Malaikat hidup sesuai dengan kodratnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasunallaha ma amaruhum. Orang yang punya akal dan punya perasaan adalah manusia. Makanya dengan akalnya, dengan nafsu, dengan perasaan campur aduk jadi satu, itulah manusia. Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang dia berbuat jelek, kadang-kadang kepingin baik, kadang-kadang kepingin jelek, kadang-kadang dia senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang ini semangat menghadapi hidup, kadang-kadang futur menghadapi kehidupan. Itulah ini manusia, karena Allah kodratkan dia memiliki qalb. Wa hadza mimma yujibu ta'zim sya'nil qalb. Karena memang kalbu, hati itu adalah raja dalam diri manusia, maka itu berkonsekuensi harus mengagungkan. Jadi memperhatikan dengan benar-benar urusan hati. Wa yahmilu 'ala al-i'tina' bil waridatil qalbiyah, dan memperhatikan ini apapun yang merasuk ke dalam hati, liyur'a mahmuduha wa yuqma madmumuha, supaya yang baik-baik dipelihara dan yang jelek-jelek disingkirkan. Fayuhfadul qalbu bidzalika, yani sahihan qawiyya. Dengan itu maka hati akan dijaga sebagai hati yang sehat dan kuat. Saliman minal injidhab ila kulli syubhatin wa syahwah. Dia selamat dari semua pengaruh yang menyeret dia untuk melakukan syubhat dan syahwat. Saliman yudkhilu sahibahu ilal jannah, sebagai hati yang jernih, hati yang bersih, yang akan memasukkan pemiliknya, memasukkan orangnya ke dalam surga. Kama qala jalla wa ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak lagi ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, selamat dari kesyirikan, selamat dari maksiat, selamat dari syubhat, dan selamat dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Wa ma'rifatu daqa'iqil ahwalil qalbiyah, dan mengetahui perincian-perincian, urusan-urusan terperinci, urusan-urusan jeli tentang masalah hati. Wa taqallubatin nafsil basyariyah, dan bolak-baliknya jiwa manusia. Babun minal fiqhi azim, sebuah bab yang besar dalam memahami agama. Wal hajatu ilaihi aqidah, dan sangat dibutuhkan untuk memahaminya. Fa huwa sababu sa'adatid darain, karena itu adalah sebab berbahagia di dua kampung, dunia dan akhirat. Wasalahin nasy'atain, dan kebaikan dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Waqad kana ismul fiqhi yashmaluhu inda salaf, karena nama fikih, memahami agama, itu mencakup masalah hati juga dalam pemahaman para ulama salaf. Sebagaimana kita tahu ya, fikih itu melewati dua masa. Fikih itu melewati dua masa. Itu yang tepat. Sebagian para ulama mengatakan melewati 3 masa. Yang pertama, jika disebut fikih, maka yang dimaksudkan adalah kullu ulumi syar'iyyah, semua ilmu agama, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab, tazkiyatun nufus, dan yang lainnya. Semuanya itu tercakup dalam cakupan ilmu fikih. Ini adalah makna fikih dalam Alkitab wa Sunnah dan dalam istilah ulama salaf. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas dalam agama. Faqih apa nih, ya, faham semua masalah agama. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama.
Faham apa ini? Semua ilmu agama. Tatkala Allah berfirman, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum. Faqih apa ini? Faqih dalam semua ilmu agama. Karena ilmu agama, yakni karena istilah fikih di dalam pemahaman Al-Quran, As-Sunnah dan Salafun As-Saleh itu mencakup juga ilmu hati, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu pensucian hati. Jadi ilmu pensucian hati. Tapi kemudian dengan bergesernya zaman, akhirnya istilah fikih berubah menjadi yani ilmu khusus, yani ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Yani min adillatiha tafsiliyah sebagaimana kita tahu dalam istilah-istilah fikih. Wa kana ismul fikih yashmaluhu inda salaf. Dalam pandangan para ulama salaf, istilah fikih itu mencakup apa? Mencakup yani semuanya, mencakup juga masalah hati. Kama dzakarahu Abul Faraj Ibnul Jauzi. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Imam Abul Faraj. Nanti ya, roknya di fathah ya. Ojo disukun, gak karuan nanti bacanya. Roknya di fathah. Abul Faraj. Al-Faraju itu jalan keluar. Jadi jalan keluar. Jadi ada masalah yang rumit, itu faraj, itu maksudnya solusi, gitu ya. Min kulli karbin faraja. Itu solusi. Ini kalau disukun antum lebih tahu daripada ana. Kama dzakarahu Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu taala fi sadri kitabih Minhajul Qasidin. Di awal-awal kitab beliau Minhaj Al-Qasidin. Minhajul Qasidin itu kitab tentang tazkiyatun nufus. Kitab tazkiyatun nufus. Cetakan dulunya 4 jilid. Ana enggak tahu cetakan sekarang. Karena kurang tahu perkembangan cetakan-cetakan terbaru. Karena kitab itu bisa berubah dari waktu ke waktu jumlah cetakannya. Jumlah yang dicetakannya. Kalau dulu Minhajul Qasidin itu 4 jilid. Ini kitab itu adalah kitab yang sangat bagus yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Yang pensucian hati. Kitab itu yang kemudian diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang muncul dengan 1 jilid dengan beliau berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Itu beliau meringkas dari kitab Minhajul Qasidinnya Imam Ibnul Jauzi. Sedangkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajul Qasidin itu menggubah itu bahasa Indonesia apa? Menata ulang gitu ya, menggubah dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau Al-Imam Ibnu Jauzi melihat dalam kitab Ihya Ulumuddin ada beberapa catatan yang perlu jadi untuk dikritisi. Makanya beliau dengan model kitab yang sama dengan kitab Ihya Ulumuddin, maka kemudian beliau menulis kitab yang inginnya memperbaiki apa yang kurang dari Ihya Ulumuddin dan menambahkan apa yang belum ada dalam Ihya Ulumuddin menjadi kitab Mukhtasar atau menjadi kitab Minhaj At-Talibin. Sedangkan Ihya sendiri itu adalah rangkuman yang difahami oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dari kitab-kitab tazkiyah yang sebelumnya, terutama kitabnya Ibn Abi Dunya, yakni kitabnya Imam Ahmad, kitabnya Ibnu Mubarak dan kitabnya Imam Muwaqi' dan kitab para ulama-ulama yang sebelumnya. Yang mana sebelum zaman itu, sebelum zaman kita sekarang ini, kitab yang berkaitan dengan tazkiyah itu rata-rata judulnya adalah Kitabuz Zuhd. Imam Ahmad punya Kitabuz Zuhd, Imam Muwaqi' punya Kitabuz Zuhd, Abdullah bin Mubarak punya Kitabuz Zuhd. Dan juga di beberapa kitab hadis lafadznya adalah Kitabur Raqa'iq, kitab tentang kelembutan hati, kitab tentang kelembutan yakni hati yang kemudian itu dirangkum, disusun yakni menjadi satu pembahasan yang panjang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dengan semua yakni kelebihan dan kekurangan yang terdapat padanya. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna dan tidak ada satupun yang sempurna. Ini hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin dikritisi oleh para ulama. Yang paling agung adalah yang dilakukan oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi. Ini dalam kitab oleh Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullahu taala. Ada sebuah kitab yang sangat bagus, risalah
tulisannya Syekh Ali Hasan. Tulisannya Syekh Ali Hasan, judulnya seingat ana nggak punya kitabnya, tapi ana membaca kitab itu 20 tahunan yang lalu. Insya Allah kalau nggak salah judulnya Ihya Ulumuddin fil Mizan. Ini Ihya Ulumuddin fi Mizanil Ulama atau gitu, lupa ana judulnya. Ini isinya juga sudah agak lupa dikit, bacanya sudah 20 tahun yang lalu dan ya, masih ingat judulnya aja. Ini kitab Ihya Ulumuddin ada syarahnya. Ditulis oleh Imam Muzabidi rahimahullah taala dalam 8 jilid besar. Beliau judul Sadah Ithaf Sadal Muttaqin fi Syarah Ihya Ulumuddin. Itu tentang Ihya. Kemudian kitab itu digubah, direview gitu ya oleh Imam Ibnu Jauzi. Ingat ya, bukan Ibnu Qayyim. Bukan Ibnu Qayyim. Itu dua nama yang berbeda. Yang satu adalah Abu Abdurrahman Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi, penulis Talbisu Iblis. Penulis Talbisu Iblis, beliau lah yang menulis Minhajul Qasidin. Yang kitab itulah yang lebih kondang mukhtasarnya dibandingkan aslinya. Mukhtasarnya satu jilid dengan judul Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, yang diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Mau pemandat ini mau. Falamma dha'ufatil qulub. Tatkala kemudian hati manusia itu menjadi lemah. An hamlil ilmi kullihi, untuk mengusung semua ilmu, memahami, membawa semua ilmu. Dulu maksudnya yang diinginkan oleh Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dulu di zaman dahulu orang itu kalau alim, ya alim di semua bidang. Alim di semua bidang. Ibnu Abbas misalkan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin alimhu ta'wil. Beliau itu pernah berdiri di dinding Ka'bah, di pinggir Ka'bah, kemudian mengatakan, siapapun yang punya masalah tanyalah kepadaku, wa ana minar rasikhina fil ilm. Saya termasuk orang-orang yang mapan ilmunya. Kalau Ibnu Abbas ngomong begitu boleh, kalau saya enggak boleh. Kalau saya haram. Karena jadi ngawur. Kalau orang-orang mulia zaman dulu berani mengatakan, kalau ada pertanyaan apapun saluni, tanyalah kepadaku, fa ana minar rasikhina fil ilm. Karena beliau menguasai semua cabang ilmu, dan dulu para ulama itu begitu. Semua para ulama itu begitu. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau lebih kenal dengan ilmu fikihnya. Beliau tatkala ditangkap di Yaman, dibawa ke hadapan Harun ar-Rasyid karena apa? Wadulan. Karena laporan dari sebagian orang, katanya Syafi'i rahimahullahu taala itu adalah orang Alawiyin, orang-orang Syiah, begitu ya. Yang pada waktu itu Bani Abbasiyah memang sedang ada masalah politik dengan orang-orang Alawi. Karena memang beliau adalah dari Bani Muttalib, orang Quraisy dari Bani Muttalib, beliau dibawa sampai di hadapan Harun ar-Rasyid. Dia itu ditanya, apa yang kau katakan tentang Al-Qur'an? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, apa yang kau katakan tentang kitabullah? Apa yang kau ketahui tentang kitabullah? Asy-Syafi'i mengatakan, kitabullah yang mana? Taurat, Injil, Zabur atau Al-Qur'an? Ini maka Harun ar-Rasyid ketawa yang mengatakan, Masya Allah, jawabanmu mantap. Yang pasti Al-Quran lah. Al-Quran yang bagian mananya? Tafsirnya, riwayat dan dirayatan, nasi mansuh, takwil mu'awwal, hukum, akidah, ini. Yang mana yang kamu katakan? Yang ingin saya bicarakan? Bagian mana yang ingin saya bicarakan? Bagian mana? Maka Harun ar-Rasyid gadek-gadek benar-benar mengatakan, orang kayak begini kalian tuduh sebagai orang jahat? Mustahil. Maka kemudian beliau dilepaskan dan akhirnya beliau tinggal di Baghdad, ketemu dengan Imam Abdul Hasan, Imam Hasan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga akhirnya beliau berdua, Imam Syafi'i rahimahullah dengan Ahmad bin Hasan Asy-Syaibani, jadi guru dan murid. Kedua-duanya guru, kedua-duanya murid. Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Asy-Syaibani mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dan itu awal perkenalan Syafi'i terhadap madrasah Al-Fiqh wan Nadhr. Tinggal. Terlalu panjang kalau ngomong itu. Ngomong apa tadi, Ikhwan? Jadi intinya, Ikhwan, dulu para ulama itu kalau alim, itu alim di segala bidang. Tapi masalahnya, walamma dha'ufatil qulub. Tatkala hatinya manusia sudah mulai lemah. An hamlil ilmi kullihi, untuk mengusung, memahami, mempelajari semua ilmu. Taqasaman nasu fi mirathan nubuwah. Maka manusia itu bagi-bagi warisan kenabian. Fasara ba'duhum fi ilmin duna ilmin.
Maka sebagian mereka punya ilmu. Para ulama itu akhirnya jadi punya ilmu di satu bidang, tidak punya ilmu di bidang yang lain. Mulailah tahassus, spesialisasi ilmiah. Wa alal amru ila ihmali ilmil qulubi wan nufus. Akhirnya menjadikan banyak manusia itu meninggalkan ilmu tentang hati. Ilmu tentang jiwa. Sudah mulai ditinggalkan. Banyak orang cenderungnya akidah, riwayah, hadis, diraya, fikih, ini, itu. Lah, ilmu tentang hati itu mulai ditinggalkan. Wa syuhira bihi tawaif minaz zaghina minal Qur'ani wa sunnah. Akhirnya yang mulai muncul dikenal adalah orang-orang kelompok yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf yang tatkala para ulama di zaman itu sudah mulai khususnya kecenderungannya itu adalah hadis, fikih, akidah, hukum dan yang lainnya, maka urusan hati terlewatkan. Dan yang dikenal banyak ngomong masalah hati itu adalah orang-orang yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ahdatsul islaha afan wa ahdatsu li islahil qulubi ahwala wa aqwalan ma anzalallahu biha min sultan. Yani lalu mereka menciptakan, membuat perkara-perkara baru untuk membenarkan urusan hati dengan kondisi dan ucapan-ucapan yang tidak pernah Allah turunkan dalilnya. Namun lam yanzal fi ahli sunnati wal hadis man yanza'u bi fahmin fi hadzal ilm. Tapi senantiasa ada di kalangan para ahlu sunnah dan hadis yang punya pemahaman bagus, cenderungan dalam ilmu ini. Wa yastakhriju durarahu min lujjati bahril kitab wa sunnah. Dan mengeluarkan mutiara-mutiara berharga, mutiara-mutiara ilmiah tentang tazkiyatun nufus dari gelombang lautan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini faminhuma yakhruju al-lu'lu' wal marjan, yang dari keduanya lah akan keluar yakni permata dan intan permata. Fakataba jama'atu minhum minas salafi wal khalaf. Maka sebagian jamaah dari kalangan mereka, dari kalangan para ulama salaf dan khalaf, fil ahwalil qalbiyyah, menulis tentang masalah hati, wal khawatir nafsiyah, menulis tentang renungan-renungan jiwa. Walillahi darruhum wa alaihi syukruhum. Maka maha suci Allah untuk mereka dan kita bersyukur kepada Allah karena mereka. Wal Qur'an was sunnatu kafiyan wa laysa dunahuma kafin. Al-Qur'an dan As-Sunnah itu cukup dan tidak ada lagi yang mencukupkan keduanya. Wa syafiyani wa laysa dunahuma syafin. Yani syafi lengkap, tidak ada lagi yang melengkapi keduanya. Fa fihimal jawabul kafi wa triyaqus syafi. Dan dalam keduanya, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu adalah jawaban yang sempurna dan ada jawaban yang sempurna. Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim fi Nuniyah dalam kitab Al-Qasidah An-Nuniyah, sebuah qasidah yang diakhiri dengan huruf nun, maka beliau masyhur dengan nama Al-Qasidatun Nuniyah. Jadi para hadirin azanillahu wa iyyakum. Jadi semua sumber ilmu itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua sumber ilmu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu di antara kesalahan fatal penuntut ilmu adalah perhatian dengan semua ilmu-ilmu yang lain tapi tidak perhatian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Anda bertegas, sebuah kesalahan fatal bagi seorang talibul ilm kalau tercurahkan perhatiannya kepada Al-Quran, kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tidak memahami sama sekali terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita itu mau takhusus ya ikhwan di bidang apapun, mau spesialisasi di bidang apapun, maka jadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu ilmu wajib. Bidang apapun silahkan. Ya kayak makan gitu loh. Makan itu ada yang wajib. Apa? Nasi sama piring. Nasi. Mau pakai ayam, mau pakai kambing, mau seneng mujair, mau seneng ikannya, yani mau seneng ikan, mau seneng kepalanya ikan, mau seneng tulangnya ikan. Silahkan. Ini ada orang ya kan hobinya makan tulang ikan terus. Ada orang yang hobinya makan wedeli iwak terus. Ini. Ada orang yang hobinya makan ini, hobinya makan itu. Monggo, tapi yang pokok tetap ada. Namanya nasi. Namanya nasi. Orang Jawa, orang Indonesia, kalau makan kambing satu, sudah makan Mas? Belum, karena belum makan nasi. Karena belum makan nasi. Ilmu itu juga begitu ya, akhwan. Silakan tahadzus di bidang fikih, silakan usul fikih, silakan maqasid, silakan akidah, silakan ini hadis,
silahkan diraya, silahkan ilmu ini, silahkan ilmu itu, semuanya monggo kerso. Ini silahkan, tapi ilmu itu akan menjadi gamang. Semua ilmu-ilmu akan tidak mempunyai pijakan kalau pokok dasarnya nggak ada. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Makanya ikhwan, perhatian pada titik ini diutamakan dibandingkan dengan perhatian pada titik-titik yang lainnya. Anda tekankan pada para ikhwah yang sudah pengabdian, pada para asatidzah dan pada antum semua, hendaknya tiap hari itu mempunyai hisab. Tiap hari itu mempunyai hisab dalam Al-Quran. Bacaan tentang Al-Quran, bacaan tentang As-Sunnah. Bacaan tentang Al-Quran, bacaan tentang As-Sunnah. Jadi kitab itu misalkan Sahih Bukhari. Jadi Arba'in Nawawi misalkan sudah lewat lah Arba'in Nawawi. Karena bahas karena itu lewat itu. Lewat. Jadi Arba'in Nawawi itu lewat. Sekali duduk selesai. Sahih Bukhari akhwan, Sahih Bukhari itu dibaca setiap hari misalkan 1 hadis, 2 hadis, 5 hadis setiap hari. Lurus begitu insyaallah 4 tahun 5 tahun khatam. Sahih Muslim, itu terus. Sudah khatam Sahihan balik lagi ke Sahih Bukhari, terus begitu. Tanpa putus. Tanpa putus. Itu namanya wirid terhadap hadis. Ada juga wirid terhadap Al-Qur'anul Karim. Wirid terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Jadi kitab tentang Al-Qur'an itu yang dibaca balik, tanpa putus. Karena itu sumber ilmu. Sumber ilmu. Semua ilmu berangkat dari keduanya. Lah, kemudian setelah itu mau takhassus silahkan. Mau spesialisasi, silahkan. Karena itu adalah kecenderungan ilmu yang dia miliki. Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam Qasidah Nuniyah, wal kullu fil Qur'ani was sunanil lati ja'at 'anil mab'uts bil furqani walillahi ma qala mru'un mutahadzlikun bisiwahuma illa minal hadayani. Wal kullu dan semua ilmu itu fil Qur'ani was sunan, terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, allati ja'at 'anil mab'uts, yang datang dari yang diutus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil furqani, membawa pembeda kebenaran dan kebatilan. Wallah, demi Allah kata Ibnu Qayyim, ma qala mru'un mutahadzlikun, tidak ada seorang pun yang ngomong bisiwahuma, dengan selain keduanya, illa minal hadzayani, kecuali dia itu termasuk orang-orang yang hadzayan, orang-orang yang ngikau, orang-orang yang lintur. Ini satu keanehan ya akhwan. Orang misalkan mau spesialisasi di bidang ilmu usul fikih. Masya Allah, usul fikih itu dari kitab yang paling kecil gitu, kitab Warakat, gitu ya, sampai yang paling besar dia pelajari, mantap dikuasai, tapi nggak punya wirid terhadap Al-Quran, nggak punya wirid terhadap Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hazayan. Dibangun di atas apa ilmunya? Dia bangun di atas apa landasannya? Karena dia tidak memiliki fondasi. Wa min jumlatil waridatil qalbiyah, dan di antara hal-hal yang menerpa hati adalah al-hammul ladzi ya'tariha. Mukadimahnya saya ini panjang ya. Tadi itu maunya enggak ana baca, tapi masa mukadimahnya enggak dibaca. Dibaca lah, enggak apa-apa. Wa min jumlatil waridatil qalbiyah, dan di antara yang menerpa hati itu adalah alham alladzi ya'tariha, kegundahan yang merasuk ke dalam hati. Mikir hal-hal yang akan datang. Mikir hal-hal yang belum pasti terjadi. Mikir masa lalu, mikir masa yang akan datang. Dan biasanya orang-orang yang mikir masa depan itu orang-orang kayak antum. Kalau saya itu sudah mikir mati. Ini siap-siap arep mati. Ini. Tapi orang-orang yang masih masya Allah umur-umur muda itu ini pikir banyak masya Allah, cita-cita dan cinta. Yang dipikir itu adalah meneruskan kuliah ataukah nikah. Yang dipikir itu adalah kalau nikah dengan gedung sebelah kanan atau gedung sebelah kiri. Gedung sebelah barat atau gedung sebelah utara. Yang dipikir itu adalah semacam itu. Yang dipikir. Akhwat juga begitu. Yang dibimbangkan itu nanti kalau saya sudah waktunya nikah, ada yang lamar saya apa enggak? Ini, kalau yang lamar saya, yang lamar tuh saya itu siapa? Laki-laki atau enggak? Itu yang dipikir, gundah. Menghadapi masa yang enggak datang itu enggak jelas. Ham. Dan itu memang manusiawi ya, akhwat. Ham itu ada. Kegundahan karena masa depan itu buta. Kita enggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Ham wa haqiqatuhu. Dan hakikat dari ham
annahu halun ta'taril qalba. Sebuah kondisi yang menerpa hati, merasuk ke dalam hati. Fatujibun nafsu fi talabi marhub au khauf. Yani marhub. Hati itu akhirnya menanggapi, ditanggapi oleh hati. Baik itu berkaitan dengan mencari, mendapatkan, ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau takut dengan sesuatu yang dia khawatirkan. Falhammu hal. Maka ham, kegalauan, kegundahan itu satu kondisi. Wa mahallu tilkal hal, dan posisinya, tempatnya adalah qalb. Wa ma'aluhu, ujungnya adalah ijabatun nafs. Jiwa itu akan merespon. Wa ghayatuhu, tujuannya talabu marhub au khauf marhub, menginginkan sesuatu yang diinginkan, khawatir sesuatu yang marhub, yang dikhawatirkan akan terjadi. Itu dipikir gitu. Dipikir kadang-kadang malah membuat orang pusing. Membuat orang pusing. Dan itu yang perlu ya akhwan, terutama bagi penuntut ilmu. Terutama bagi seorang penuntut ilmu, karena jalannya sudah benar, jalannya sudah tepat. Jangan sampai kegundahan itu menerpa. Ingat, segala sesuatu di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita tidak pernah tahu masa depan kita kayak apa. Sebagaimana ya akhwan, yang antum yang sudah orang tua tidak pernah tahu masa depan anak-anak antum itu kayak apa. Enggak usah terlalu dipusingkan. Masing-masing kita punya kodrat sendiri-sendiri. Kita itu hanya berusaha yang maksimal. Itu yang Allah inginkan. Berusaha maksimal. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita itu sudah maksimal atau tidak. Jika Allah melihat kita itu sudah maksimal, Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Wa yantuju min hadza annal ham naw'an. Annal ham hamman. Yang itu menimbulkan hasilnya ada dua ham. Ada dua ham. Ada dua kegundahan, ada dua kegalauan. Awaluhuma, yang pertama, hammun taqwa bihin nafs. Kegalauan yang membuat jiwa tambah kuat. Kegalauan yang membuat jiwa itu tambah kokoh. Wa yajdzibuha lil wusuli ila maqasidiha, dan akan merengkuh dia untuk mencapai tujuannya. Ini namanya cita-cita. Tekad membara. Watsani hammun tad'af bihin nafs. Kegalauan melemahkan jiwa. Wa yamnuha minal wusuli ila maqasidiha, dan akan mencegah dia, menahan dia dari mencapai keinginannya. Orang ya akhwan kalau galau, pikirnya itu, saya orang tua saya enggak mampu. Saya di sini harus kerja sendiri. Kira-kira bisa enggak ya saya lanjut sekolah? Kalau saya lanjut, bagaimana caranya agar saya bisa lulus dengan bagus? Kira-kira bisa enggak ya saya lanjutkan kuliah? Bingung, dipikir, sedih, mau belajar, mikir orang tuanya yang macul, mikir orang tuanya yang enggak punya. Orang tuanya pada waktu dipamiti dulu mondok itu hanya mengatakan, nah, bapaknya yang restui, bapak enggak bisa ngasih apa-apa, di rumah aja sulit makan, usahalah sendiri. Oh nggih Pak, yang penting bapak punya restu. Di pondok bingung, ham. Lah, ham yang semacam ini para ibu dan azani Allahu wa yakum, ham yang semacam ini, ham nikah. Ini saya nanti kalau ngelamar terima apa enggak yo? Saya nanti kalau ngelamar itu diterima apa enggak? Nanti kalau saya gini, kalau saya gitu. Ham-ham yang semacam itu memunculkan dua kondisi. Ham yang menguatkan jiwa. Mengatakan saya bisa. Bismillah. Saya bisa. Saya akan melalui hidup ini dengan kuat. Ekonomi keluarga masalah, tapi akan aku hadapi. Kondisi jiwa akan aku hadapi. Aku goblok, aku akan hadapi. Insya Allah pintar. Aku nggak bisa nulis, aku akan hadapi. Nggak punya kitab, nulis. Bismillah. Itu tekad, dan itu ham, kegalauan jiwa yang berefek baik. Itu namanya positive thinking, kata orang-orang. Ini cara berpikir positif. Bahasa kitanya itu husnudzon. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang kelompok kedua ya, Juan. Galau muncul. Wah, kalau galau muncul, jadilah dia sekelas galon. Ini jatuh dari meja, ambruk, dibuang ke tempat sampah.
Maka orang-orang semacam itu sebenarnya kalau tidak mampu menghadapi kegalauan jiwanya, siap-siap aja jadi sampah kehidupan. Siap-siap aja menjadi sampah kehidupan. Kadang-kadang masalahnya remeh. Tapi tekad kita saja yang kadang-kadang itu nggak kuat. Orang-orang yang berhasil itu ya kawan, antum jangan lihat keberhasilannya sekarang. Lihat perjuangannya zaman dulu. Tidak semua di antara asatidzah kita yang sekarang ngajar antum. Yang kalau ngajar itu Masya Allah, mantap, bagus, runut, ilmiah. Jangan kira mereka itu orang-orang pintar semua. Tidak, kadang-kadang di antara mereka kalau antum tanya, Ustaz, lihat rapotnya Ustaz, nggak mau. Kenapa? Welek. Ngisi-ngisi nih. Ngisi-ngisi nih. Kadang-kadang ya Wan. Tapi kenapa? Perjuangan dan perjuangan. Ini perjuangan yang mampu untuk mengalahkan itu semua. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Yang untuk mencari masa yang akan datang. Kegalauan itu ya Wan. Masa-masa sulit itu harus dihadapi. Kalau tidak, dia akan menjadi sampah kehidupan. Kalau iya, maka dia akan terhormat. Dia akan mulia. Itulah fitrah kehidupan. Itulah ya akhwan, fitrah kehidupan. Ular. Ulat itu. Dia tatkala menyongsong mau jadi kepompong, itu galau. Kok tahu Ustaz? Pernah cerita sama anak. Dia tuh galau. Bagaimana enggak galau ya akhwan? Dia yang selama ini menatap matahari cerah. Dia yang selama ini menghirup udara bebas. Dia yang selama ini kemana-mana ditakuti oleh orang karena gatal. Dia yang kemana-mana makan bebas. Dia yang kemana-mana berjalan normal. Sekarang dia harus menghadapi masa-masa sulit. Bermeditasi, bertapa di sebuah kepompong. Masa-masa sulit itu yang akan menentukan hidupnya kemudian hari. Dia berhasil, dia akan menjadi kupu-kupu yang indah mempesona. Dia akan dilirik oleh semua orang. Semua orang kalau melihat kupu-kupu itu senang dan berterjak kagum. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Tapi kalau dia enggak siap, galau, runtuh, jadilah dia kepompong yang dibuang di tempat sampah. Tanah liat. Kalau dia tidak siap menghadapi kondisi sulit, dia selamanya akan jadi tanah liat yang menjijikkan. Tapi kalau dia siap menghadapi kondisi sulit, dia akan siap digebui. Dia akan siap untuk dijemur. Dan dia siap untuk dibakar. Kalau dia mampu menghadapi itu, dia akan menjadi barang yang berharga. Dia akan menjadi genteng yang diletakkan di tempat yang tinggi. Dia akan menjadi kendi yang dipelihara, dilapi, dimasukkan dalamnya air yang jernih. Dia akan menjadi cewek atau bagaimana? Dia akan menjadi apa gitu? Yang dihormati, ada harganya. Tapi kalau dia nggak siap, dia akan menjadi tanah liat yang disingkirkan di pinggir selokan. Manusia itu semuanya menghadapi masalah ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lemah dalam semua sisi. Semua manusia itu ada titik kuat, ada titik lemah. Semua begitu. Semua semacam itu. Orang-orang besar juga semacam itu. Abu Bakar dengan semua kemuliaannya, beliau kan kembeng, nangisan. Umar dengan semua kemuliaannya, beliau kan gerasa-gerusu. Ini serudul-serudul. Ini pokoknya sebegitu. Ini Utsman dengan semua kemuliaannya, peristiwa pemberontakan terjadi pada zaman beliau adalah karena itu, karena titik yang beliau miliki. Dan semuanya mempunyai titik kekuatan, semuanya mempunyai titik kelemahan. Kita pun semacam itu ya akhwan. Antum itu sadari diri, kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, sehingga kegalauan itu segera berubah menjadi tekad, segera berubah menjadi positive thinking, segera berubah menjadi husnudzon billah. Saya adalah Allah ciptakan fi ahsani taqwim.
Kalau binatang yang hidup dengan naluri saja siap, apalagi saya. Yang apalagi manusia yang hidup dengan ilmu, hidup dengan yang lainnya. Tapi kalau enggak, maka dia akan menjadi manusia-manusia sampah. Manusia-manusia yang tidak pernah terpikirkan oleh sejarah. Karena hidup dengan keterpurukan yang ada. Kata beliau, ham itu kadang-kadang taqwa bihin nafs. Kadang-kadang tad'uf mihi an-nafs. Waqtassal hammu al-muqawwi bin nafsi bismil himmah. Dan ham, kegundahan, kegalauan yang menguatkan jiwa, itu dinamakan dengan himmah. Satu kata. Sama-sama ha, mim dan mim. Istilahnya yang beda. Himmah. Cita-cita yang kuat, tekad yang kuat untuk menggapai apa yang dia harapkan. Wal qaulu fihi murjan ila maqamin akhar. Dan pembicarakan masalah himmah itu diharapkan untuk dibahas pada waktu yang lain. Bicara tentang himmah, ada sebuah kitab yang sangat bagus. Kitabnya Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamad. Muhammad Ibrahim atau Ibrahim bin Hamad, gitu lupa. Pokoknya sekitar itulah namanya. Judulnya Al-Himmatu Al-Aliyah. Judulnya Al-Himmah Al-Aliyah. Kitabnya tipis kok. Begini, antum baca sehari selesai. Segini. Kitabnya. Kalau di maktabah nggak ada di rumah. Ini. Tapi udah lama nggak anak baca, entah masih ada entah hilang. Ini Al-Himmal Aliyah. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang menggunung. Istilahnya orang-orang itu kan, biarlah kakiku menginjak di bumi, tapi cita-citaku menerawang sampai ke langit. Laki-laki itu begitu ya, Huan. Manusia itu begitu. Saya makhluk bumi, tapi cita-citaku ada di langit. Jangan katakan saya makhluk bumi, cita-citaku ada di atap rumah. Kepiye cita-cita di atap rumah? Cita-citaku ada di langit. Cita-cita itu kalau sangat tinggi, dan itu diwujudkan dengan himmah ya kawan, bukan sekedar angan-angan. Kalau cita-cita sangat tinggi, tapi tanpa diusahakan, siap-siap aja sebentar lagi antum akan jadi Majnun Laila. Cita-citanya nerawang. Seandainya, andai kata, jikalau aku jadi dia, jikalau aku bisa melakukan itu, tapi jikalau aku hafal Sahih Bukhari, jikalau, tapi mau coba hadis yang malas, baca buku satu menit aja pusing, ini terus tidur, setelah itu dulinan, gitu aja. Itu bukan himmah ya akhil aziz barakallahu fikum, itu amani. Dan biasanya orang-orang yang mempunyai cita-cita kelas amani siap-siap masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena cita-citanya terlalu tinggi, bayangannya menerawang ke angkasa, dia tidak mampu untuk mengikuti dengan keadaan dirinya. Dia tidak mampu untuk mengikuti dengan keadaan dirinya. Semacam itu. Nah, wal maqsudu bil qauli huna, tapi yang dimaksudkan dalam pembahasan kita di sini adalah alham al-muqliq lin nafs. Kegalauan yang membuat kacaunya jiwa, yang membuat gundahnya jiwa. Al-mufarriq li syamliha, yang mencerai-beraikan kekuatannya. Al-mubaddid li quwwatiha, yang memporak-porandakan kekuatannya. Wa alamatuhu fiha, dan tanda bahwasanya gundah itu, kegalauan itu akan menjadikan tersebut adalah tabaddudul quwa, kekuatannya remek. Tashattutudz dzihn, pikirannya kacau balau. Kalahul wajah, wajahnya pucat. Wa dha'fur rahbah, keinginannya lemah. Wa dawamul fikr, mikir terus. Fima yustaqbalu minaz zaman. Jadi orang ya ikhwan, ini duduk di meja. Napa Mas? Pening. Ini. Ada orang duduk lihat tambak. Napa Mas? Kok mikir Bang? Kenapa akhi? Enggak tahu, masa depanku suram. Itu ya ikhwan. Ya kalau suramnya beli lampu lah Mas. Beli lampu kurang terang, wis matahari ambilan. Kurang terang, mati yo. Orang pemuda ya Juan, anak muda, nggak jelas, buku itu ditutup di depannya sambil pening gitu. Terus ngapain gitu loh? Ngapain ya Juan? Itu tanda bahwasanya orang itu gundah, bingung.
Maju, baru dapat selangkah, mundur lagi. Maju, dapat setengah langkah, mundur lagi. Maju nggak jelas, mundur nggak jelas. Mundur jelas-jelas mundur, maju jelas-jelas maju. Orang ya kawan kalau maju mundur itu cepat mati karena kecelakaan. Temen ya kawan kalau mau nyebrang. Itu maju ya maju, mundurnya mundur, jelas. Maju, ada kendaraan mundur, tabrak yang belakang ya mati. Mundur jelas-jelas mundur, maju jelas-jelas maju. Jadi orang itu yang jelas. Kalau jadi air, jadilah air yang jernih. Kalau jadi oli, jadilah oli yang hitam. Ini. Oli enggak, air enggak. Diminum manusia mabuk, diminum mobil mogok. Jadi orang enggak jelas ya akhwan. Sekarang ini posisi antum di mana? Orang itu yang jelas. Kalau antum bebek, jadilah bebek yang sejati. Ini, pinter renang. Ini meskipun dia itu makhluk daratan. Kalau antum mau terbang, jadilah elang sejati, jelas. Kalau antum mau jadi ikan, jadilah hiu sekalian. Jangan jadi teri. Kalau mau terbang, kalau antum itu memang manusia terbang, jadilah elang, jangan jadi burung emprit. Tapi elang itu butuh perjuangan, butuh latihan. Latihannya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Hiu juga begitu, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Begitu kehidupan. Memang begitulah ikhwan kehidupan. Dunia ini Allah ciptakan memang untuk tempat perjuangan, bukan untuk tempat berangan-angan. Bukan untuk ngomong andai kata jikalau seandainya. Seandainya. Seandainya dulu saya lahir dari rahim istrinya Pak Harto. Seandainya saya adalah anaknya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowinya nggak mau jadi punya anak antum. Seandainya saya adalah itu anaknya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaiminnya nggak mau punya anak kayak antum. Fakta kita itu anaknya Pak Joko dan Bu Joko. Fakta kita itu anaknya Pak Ndul. Ya sudah, pahami ini. Sekarang posisikan diri. Saya ini apa ya? Saya ini ular. Saya harus pintar merayap. Jangan ular. Saya ini bebek, maka saya harus jagoan dalam renang. Kemudian cita-citanya terlalu panjang. Saya kepingin jadi hiu, bebek, dan elang. Yuk sampai mati. Sampai mati antum gak akan mampu melakukan itu. Manusia itu mempunyai kondisi. Lah, yang antum sekarang pelajari di Al-Furqan ini, itu masih taraf dasar uji coba. Semua ilmu diajarkan agar antum itu tahu nanti kalau melanjutkan sekolah. Saya ini seharusnya di bidang apa? Fikih enggak usah ruwet. Opo? Pelajari khilaf yang mereka berselisih kok Anda yang hafalin. Enggak mau. Tarikh sejarah, ngapain ngapalin orang? Ya apalah gitu, apa gitu. Semua ilmu itu ada sisi ini, ada sisi itunya. Ala kullin. Wa abwabuhu katsira, pintunya sangat banyak. Wa anwa'uhu wafira, macamnya sangat banyak. Asbabuhu mutakatsira, sebabnya sangat beragam. Ta'addadat li ta'addudi matalibin nufusil 'aliyah. Sangat beragam karena beragamnya cita-cita jiwa yang tinggi, waddaniyah, dan jiwa yang rendah. Wa kaifa la yakunul ham bi hadhil manzilati katratan wa wafratan? Bagaimana mungkin kegalauan tidak semacam ini banyaknya? Wa nahnu fi daril bala, padahal kita itu di kampung ujian, wal fitnah wal qadar wal mihnah. Kita itu di kampung ujian, kampung keruh, kampung malapetaka, kampung malapetaka. Kampung ujian. Fad dunya darul aqdari wal aqdar. Ini tempat kotor, tempat yang menjijikkan. Wal humumu wal la'wa wal humum, tempat kegalauan, kegundahan, kesedihan. Qala ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Saya telah menciptakan manusia itu fi kabad, dalam kesusahan. Kata ikhwan, kodrat antum itu sudah kadung Allah ciptakan, dan antum itu sudah kadung hidup, sudah kadung jadi manusia. Karena sudah kadung jadi manusia, maka fahami kodrat manusia ya ikhwan. Kodrat manusia itu Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah itu menciptakan manusia itu kabad. Apa itu kabad? Ana wa masyaqqah. Susah, berat, letih. Memang begitu manusia.
Yang paling enak hidup itu apa ya? Anda tanya sekarang. Hidup yang paling enak itu apa? Tidur. Makan. Paling seneng rekreasi. Nikah. Ini terus apa lagi? Yang paling enak apa ya? Enggak ada. Anggaplah sekarang tidur saat, enak tidur saat, ambrek tidur. Tapi tidur itu loh enaknya berapa menit? Tidur itu enaknya berapa jam? Kalau antum 3 hari 3 malam kok tidur ya remek ya cepat mati. 3 hari 3 malam itu lo tidur, bangun tidur lagi, bangun pipis tidur lagi, bangun pipis tidur lagi, lapar makan tidur lagi, gitu terus 3 hari mati ya Antum tuh cepat ngundang malaikat maut. Makan ya makan yang paling enak apa ya makan yang paling enak sate. Sate, katanya orang kan sate apa? Sate kebo. Kan sate kebo. Sate cempe sate cempe. Sate cempe ya, Kambing kecil itu loh, kambing kecil. Kambing yang baru umur 2 hari itu loh. Ini kambing yang masuk enak itu. Masih umur 1 bulan, 2 bulan itu kan kambing cempe, kambing kecil. Itu enak itu. Kata saya, kata antum enggak tahu. Nah, itu enak. Mangan sate itu loh ya, enaknya berapa tusuk? 20? 50? 100? Yakin tak antum makan sate 100 muntah. Mana enak yang tadi? Makan pertama Masya Allah, Alhamdulillah. Makan kedua Masya Allah, kayak di surga. Makan ketiga, makan keempat, kelima, mulai. Tapi masih enak 10. Sudah 11, 12 itu sudah maksa. Sudah maksa ya antum disuguhi 100 tusuk sama orang kaya raya. Atau misalkan diutus kemana menjadi syekh, diundang, alim, diundang. Kemudian disuguhi sate 100 tusuk. Monggo Ustaz, ana siapkan khusus untuk antum. Kemarin saya berburu ke hutan, nangkep kijang. Ini enak Ustaz. Monggo dihabiskan. Kalau nggak habis nggak boleh keluar. Kalau 100 tusuk, satu tusuknya 10 biji. Kalau nggak habis Ustaz, saya nggak ridho. Wallah Ustaz, saya nggak ridho. Anak kemarin Ustaz, sampai belusuan masuk hutan. Saya sampai dipatok ular. Saya sampai lapar untuk menyajikan ini sama antum. Wallah Ustaz, habiskan Ustaz. Kalau nggak habis nggak boleh pulang. Tiket pulang tak tahan, antum nggak boleh pulang. Ya Allah. Dalam kondisi kayak begitu ya akhwan, wallahi itu bukan kenikmatan, itu siksaan. Itu siksaan. Nggak boleh dibawa pulang. Tak bungkus Pak, nggak boleh. Bungkus sudah saya siapkan Ustaz di rumah. Kemarin sampai dapat 2. 1 untuk antum, yang 1 tak bawakan untuk istri antum di rumah. Sudah, jadi ini habiskan. Itu wallahi ya akhwan siksaan. Kemana rasa nikmat yang ada di tadi? Itulah hidup. Minuman paling enak apa ya akhwan? Jus. Jus apa? Ini. Jus apa? Jus wortel. Jus apa ya akhwan? Jus apa? Jus apokat. Ya jus apokat lah. Wis anggaplah jus apokat yang paling enak. Jus apokat. Wallahi, yang enak itu berapa? Yang enak itu seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Setelahnya maksa makan itu. Maksa. Di warung itu kalau pakai jus apokat yang gelasnya gede itu, gak diminum eman-eman, diminum gak enak, dibungkus ngisin-ngisini. Dibungkuskan ngisin-ngisin, apalagi masuk di rumah makan yang mewah gitu. Jadi bungkuskan melongo. Jadi apa pegawainya itu? Apa Pak? Dibungkus Pak? Gitu paling. Dibungkus. Ini. Begitu ya akhwan hidup itu. Hidup itu memang khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu memang ini semacam itu. Istri yang cantik jelita kayak bidadari. Allah ya akhwan, nikmatnya berapa hari? Manusia itu di dunia itu memang semacam itu. Makanya nikmat surga itu kan nggak kayak dunia. Nikmat surga itu semakin ke belakang semakin enak, semakin ke belakang semakin enak. Kalau nikmat dunia kan semakin ke belakang semakin nggak enak. Semakin ke belakang semakin nggak enak, semakin ke belakang semakin nggak enak. Nikmatnya surga itu kata Rasulullah SAW, yang tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa utubihi
mutasyabiha wa utubihi mutasyabih. Diberi makanan yang mirip-mirip. Kemarin makan jeruk, sekarang makan jeruk. Jeruk yang sekarang lebih enak daripada jeruk yang kemarin. Besok makan jeruk lagi, jeruk yang besok lebih enak daripada jeruk yang sekarang. Terus begitu, setiap kali merasakan yang sama, itu lebih enak daripada yang kemarin. Makanya nggak pernah ada bosan hidup di surga. Istrinya juga begitu. Keluar rumah, pulang-pulang, istrinya lebih cantik. Padahal tapi ya dia. Ini keluar lagi, ini pulang-pulang lebih cantik lagi. Istrinya mandang suaminya lebih ganteng. Terus begitu tanpa batas. Kalau yang itu aja, yuk, empu. Semacam itu. Itu memang kehidupan alam surgawi, bukan kayak kehidupan di alam dunia. Makanya ikhwan, di alam dunia jangan mikir nyantai. Gak ada bahasa nyantai. Selamat tinggal santai. Ini santai itu cuma saatan sa'ah. Gak stres. Ben gak stres. Sepaneng terus panas meledak mati ya tuh. Tapi hidup itu ya Huan ada. Makanya Allah buat ngantuk, Allah buat capek agar ada istirahat, agar ada waktu untuk istirahat. Tapi hukum asalnya itu serius dalam menghadapi kehidupan. Selesai tugas, kerjakan tugas yang lain. Selesai tugas, kerjakan tugas yang lain. Yani untuk melakukan hal yang semacam itu. Nah, kalau Ibnu Majah berkata Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, haddatsana Hiyas ibnu Ja'far Ar-Rahabi an Ba'an al-Walid ibnu Muslim sami'tu bin Jabir yaqul sami'tu Aba Abdi Rabbih yaqul sami'tu Muawiyah, saya mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari dunia ini kecuali bala, ujian dan petaka. Wa mimma qila syi'ran fi hadzal ma'na, dan di antara yang digubah dalam bentuk syair terhadap makna ini qaulu Abil Hasan At-Tihami dari negeri Tihamah rahimahullah, tubi'at ala qadarin wa anta turiduha suffan minal aqdari wal aqdari mukalliful ayyami ziddati ba'iha mutalammisun fil ma'i jazwatan nari. Masyaallah. Wa kana Abu Abbas bin Taimiyah dan Imam bin Taimiyah rahimahullah taala yatamassalu bihadzainil baitaini katsira. Beliau sering menyandungkan dua bait syair ini. Orang sekelas Ibnu Taimiyah sering ingat-ingat dua bait syair ini. Ini kalau antum kan baru tahu, ya, ini baru tahu. Jadi Ibnu Taimiyah itu kalau pas capek, kalau pas ini limbung, kalau pas gundah, namanya manusia ya, kawan. Itu yang beliau yani kadang-kadang sering menyandungkan dua bait ini. Tubiat dunia ini tercipta. Tubiat dunia ini tercipta ala kadarin, tercipta penuh dengan kadar, penuh dengan kekeruhan, penuh dengan keruh. Ya, keruh. Dunia ini keruh. Oh, no, masalah ya, satu masalah selesai muncul masalah yang lain, satu masalah selesai muncul masalah yang lain. Apalagi kalau orang punya banyak tugas. Punya banyak tugas. Yo punya istri, yo punya anak, yo ngajar, yo takmir, yo ngurusi pondok, yo ngurusi yayasan, yo ini, yo itu, Masya Allah, gak karu-karuan. Oh no, masalah. Masalah rumah tangga selesai, belum selesai muncul masalah pondok. Masalah pondok selesai, belum selesai muncul masalah ini taklim. Masalah taklim selesai muncul masalah tonggo. Masalah tonggo belum selesai muncul masalah apa? Kapan selesainya? Mati. Hidup ini ikhwan memang tubiat ala kadar. Dunia ini tercipta ala kadar. Tercipta dengan kondisi keruh. Wa anta turiduha suffan minal aqdari wal aqdari. Tapi kamu menginginkan hidupmu itu jernih. Tidak ada kekeruhan, tidak ada kotoran. Dunia ini memang keruh. Lah kok kamu menginginkan agar duniamu itu lempeng, lurus, gak punya masalah, gak punya gak punya sesuatu yang membuat galau. Gak mungkin ya akhwan, gak mungkin. Kata beliau, wa mukalliful ayyami ziddati ba'iha. Kamu itu sedang membebani hari-hari berlawanan dengan tabiat dasarnya. Kamu itu sedang memerintahkan ikan hiu untuk terbang. Oh no sih, hiu ini Indosiar. Kamu itu sedang memerintahkan hiu untuk terbang. Kamu itu sedang memerintahkan elang untuk
hidup kayak laut, ini kayak paus di dasar bumi. Kamu itu sedang memerintahkan ular untuk berlari pada kaki. Yo kan duwe ya, akhwan. Mukalliful ayyami ziddati ba'iyah. Kamu itu sedang membebani hari-harimu bertentangan dengan kodrat asalnya. Mutalammisun fil ma'i jadwatanari. Kayak mencari di air ini percikan api. Kamu itu sedang mencari percikan api di atas permukaan air. Maksudnya mustahil. Jadi kalau memang semacam itu faktanya, yang kita lakukan itu bukan lari dari masalah, tapi hadapi masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kenikmatan hidup yang paling nikmat adalah tatkala kita itu menghadapi masalah sulit gitu, perjuangkan, kemudian mendapatkan hasil diinginkan. Masya Allah, nikmatnya subhanallah. Ya, nikmatnya subhanallah. Antum ya wan. Dan itu tergantung pendekar, ngomong pendekar ini. Pendekar. Itu kenikmatan jadi pendekar yang paling nikmat itu apa? Nah, kalau menghadapi musuh yang dikdaya, kuat sekali, ilmunya kuat, kemudian perang, tanding, kalah, kemudian dia pulang latihan, keras, berjuang setahun 2 tahun, latihan, kemudian berjuang, sampai babak belur, kemudian dia menang, itu masya Allah, sujud syukur. Pendekar tadi ya. Dokter, puncak kenikmatan dokter itu kapan? Tatkala mampu ngobati penyakit yang kata dokter yang lain mustahil diobati. Puncak kenikmatan. Minum yang paling enak itu kapan ya? Tatkala posisi mustahil dapat air, susah cari kemana-mana dapat air itu masya Allah, seger. Kalau pas nggak pengen minum itu dapat air itu plus gitu. Penuntut ilmu juga begitu ya. Kalau sudah mampu merasakan nikmatnya jadi penuntut ilmu. Menuntut ilmu itu puncak kenikmatan. Itu kalau menghadapi masalah yang sangat rumit. Iki opo karpe? Apa nih maksudnya? Pembahasan hadis ini opo maknanya? Dibuka syarah sini nggak ketemu. Pindah kitab lain nggak ketemu. Pindah kitab ini nggak ketemu. Masuk kitab tafsir nggak ketemu. Masuk kitab ini nggak ketemu. Sudah puluhan kitab dibuka nggak ketemu juga. Kemudian masuk ke sebuah kitab, kemudian ketemu jawabannya, masya Allah, nikmatnya ngalah-ngalahkan nikah sama bidadari. Nikmat yang sangat nikmat. Nikmat itu ada di mana-mana ya. Tinggal tergantung diletakkan di mana. Orang itu kalau obsesinya itu adalah menaik ke puncak Himalaya, kadon, naik ke puncak Jayawijaya. Dari Jawa Timur ini mau ke Jayawijaya. Mana? Papua. Berangkat, persiapan berangkatnya gampang. Lemes ya kon capek. Ya menjual ini, jual itu sampai sana perjalanannya naik kapal. Berhari-hari, berminggu-minggu sampai sana. Dari bawah itu naik jalan kaki, capek, letih. Naik tebing, turun lagi, gak kuat, naik lagi, terus begitu, sebulan, 2 bulan. Qadarullah alhamdulillah, nyampe puncak. Begitu sampai puncak, nangis, sujud syukur, saking senengnya. Padahal kenapa? Padahal sampai atas itu kenapa? Ya wis nonton, turun lagi. Sampai atas. Terus setelah itu, mau tinggal di situ setahun? Enggak ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu turun. Udah. Kenapa sampai nangis? Kenapa sampai sujud? Kenapa sampai senang semacam itu? Karena bagi dia itulah obsesi hidup. Susah, capek, berat, semuanya hilang. Semuanya hilang. Itu hidup ya, kawan. Itu al-qadrat itu. Kemudian antum menginginkan hidup ini landai, nyantai. Apapun itu. Jadi apapun itu ya kawan gak akan bisa. Jadi apapun gak akan bisa. Hidup ini ala kadar. Butuh dihadapi dengan semangat. Butuh dihadapi dengan kekuatan yang Allah alam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari.
Jam setengah nama. Loh, toh? Sampai jam berapa ini? Sampai jam setengah 11 toh? Lanjut apa berhenti? Berhentilah. Antum nggak capek, anak capek. Nah. Tapi kawan, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pertemuan depan besok kita usahakan mukaddimahnya selesai. Ya. Mukaddimahnya selesai biar nggak terlalu lama di mukaddimah. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi